Selamat datang di Football Feast Opinion. Tackle bebas. Tackle bebas. Let's go, bahasa Italinya apa? Apa? Let's go. Andiamo. Keren. Vamos. Itu bahasa Spanyol. Oh, iya. Enggak, gue taunya itu bahasa itu apa namanya? Money Heist. Vamos. Kan Money Heist itu kan banyak ininya Spanyol, ya. Jelas. Spanyol. Dari, kan dia terakhir Bank Spanyol. Bang Spanyol. Yang Itu dibobol. Kalau nggak salah di Itali juga ya. Nggak ada Itali. Spanyol itu. Adios. Spanyol. Adios. 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 Premios. Adios Permios. Itu primosnya kayak bahasa Sunda tuh. Oke, dengan line up para punggawa Serie A, Yes. para punggawa yang sakit hati karena Calciopoli. Waduh. Aduh. Para punggawa yang nggak lolos round 16 UCL nih, kecuali ini doang. Penggendong nih, penggendong. Nggak gendong. Atlanta, Ladea. Ini kalah ya? Napoli kalah. Nggak lolos round 6. Kan playoff aja Nggak enggak. lolos. Playoff nggak lolos. Ya, itulah ya, kalau misalnya liga yang masih merangkak ya, belum jadi terbaik di dunia gitu. Pernah menjadi yang terbaik. Pernah. Sempat. Ya, kali ini kita akan seperti biasa mempertahankan opini atau berargumen apakah setuju atau tidak setuju, agree or disagree terkait dengan opini yang ada di fishbowl ini. Oke. Jadi nanti kita akan ambil satu-satu, Oke. terus bacain argumen opininya, terus kita argumen setuju atau nggak setuju. Masing-masing. Dengan Oke. argumennya. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ya. Boleh. Go. Gua pertama nih ya. Yes. Ini langsung aja. Jeng. Arsenal, klub yang nggak tahu malu, nggak bisa main bola. Gue kira beneran. Kira beneran. Dari hati itu. Enggak. Ini format baru UCL lebih seru dibanding yang dulu. Oke. Format yang sekarang. Yang dulu tuh yang kalau quarter final ada grup lagi tuh. Ya, Yang dulunya yang mana dulu? Gua lebih seneng yang dulu. Yang dulunya yang mana Dulu dulu? tuh yang Iya. sebelum ini deh. Oke, sebelum ini. Yang Yang langsung ya. habis itu langsung 16 besar. Benar. Langsung knockout. Kalau yang dulu capek banget ya? Iya, Lebih grup dulu lagi. lagi. Milan Itu dua juara, kali grup. Milan juara tuh. Milan juara ketemu Milan Juve juara. tuh di final. Iya. Dari gua dulu ya. Boleh. Gua tadi apa sih ini argumennya? Lebih seru mana? Format baru UCL lebih seru dibanding yang dulu, yang sekarang berarti ya, format baru. Gua tidak setuju karena gua lebih suka yang dulu. Oh iya. Kalau sekarang tuh bener-bener untuk mencari uang. Iya. Jadi ini untuk mengakomodir Super League yang nggak jadi kemarin. Hmm. Jadi dicari titik tengahnya untuk tetap bisa mengeruk keuntungan dari dari broadcasting dan sebagainya gitu. Jumlah matchnya jadi lebih banyak. Dan kenapa gua nggak setuju? Karena kayak mereka tuh nggak punya semangat kayak yang penting lolos deh, peringkat 8 aja udah lolos gitu, Yeah. peringkat 7 udah lolos. Jadi nggak punya nilai kompetitifnya gitu. Yeah. Karena kalaupun nggak lolos sampai peringkat 8 masih ada playoff. Betul lagi. Jadi Bahkan tim peringkat yang bawah banget, paling bawah berapa sih? 24. enggak, itu udah nggak bisa kalau 24. Jadi Iya, maksudnya yang batas bawah 24. playoff aja 24. Iya, 24 ya benar. berpeluang Tuh. juara Masih gitu loh. berpeluang juara. Makanya jadi kayak buat gua sih benar-benar nggak seru. Menurut lo gimana, Bib? Kalau gue sepakat sama Dita, gue lebih sepakat format yang sebelum ini lebih seru dibandingkan format yang saat ini. Karena format saat ini gue lihat ketika tim-tim udah merasa aman, safety, contohnya kayak Juventus kemarin lawan Monaco, bahkan udah ada bracketnya lawan siapa nanti. Ya. Kan peringkat contoh ya di 8 besar udah lolos semua tuh, yang 8 besar, 8 big 8-nya gitu. Terus yang dari peringkat 9 sampai 24 itu udah ada bracket yang mau lawan siapanya. Jadi elemen of surprise-nya hilang di situ. Satu, yang kedua udah nggak ada tuh laga-laga home away tuh udah nggak ada lagi. Jadi udah nggak bisa saling, misalkan contoh Juventus satu grup sama Liverpool di format yang sebelumnya, udah nggak ketemu lagi. Kalau yang format sekarang kan Juve udah ketemu Liverpool, besok lawannya beda-beda lagi tuh sampai pertandingan ke-8. Jadi menurut gua tingkat kompetisinya adrenalinnya udah berkurang Ya, banget level sih. of kompetitifnya ya. Level of kompetitifnya berkurang, adrenalinnya berkurang, terus apa lagi ya? Pokoknya ya sekarang money oriented banget sih. Jadi udah nggak lah, mendingan yang sebelumnya aja. Ya, nih Ibam setuju nih. Gimana, Bam? Gue sebenarnya orang Sunda tuh kan malas berdebat sebenarnya. Ya. Cuman di sini gue setuju format baru sih. Lah, kenapa? Iyalah. Kalau dulu tim-tim yang superior, karena gue pernah ngalamin di mana Barcelona itu
tiap main di Champions League menangnya minimal 6-0, 6-0, 8-0 ya kan. Iya. 5-0, 4-0, 4-1 tuh. Victoria Pleasant dulu namanya Iya, tuh. gitu-gitu. Dibantai. Biasanya kalau gitu yang format lama itu match day keempat itu udah match day 5-6-nya udah pemain akademi yang main. Iya. Iya. Udah nggak menentukan. Iya. Karena dia udah pasti peringkat pertama gitu. Iya. Karena 4 pertandingan sebelumnya menang terus gitu kan. Ya. Buat gue sih yang itu tuh justru ngebuat kita kayak emang nggak ada alasan buat nonton match day ke 5 ke 6 kalau buat tim yang superior. Nah, Ya, buat ini tim yang bedanya- kalah juga sama. Tim Bedanya yang kalah kayak nih. kemarin Arsenal udah pasti lolos. Ya, Main terakhir-terakhir udah aja gitu. tapi Arsenal kan sebenarnya kayak Arsenal mungkin peringkat 1-2 Arsenal sama siapa kemarin yang oke banget tuh mungkin emang kelihatan ya Arsenal Bayern, sama Bayern ya. Bayern. Mungkin kelihatan mereka udah nggak kompetitif. Tapi sebenarnya kan itu nentuin bracket mereka di round of 16 di 16 besar. Dan kalau kayak yang peringkat 9 sampai 24 itu masih nentuin calon lawannya. Ya kayak Juventus kan karena gagal menang lawan Monaco itu bikin mereka ketemu Galatasaray. Maksudnya Armstrong juga ya, sayang juga. Kalau menang Monaco bukan lawannya juga agak susah tuh kalau nggak salah tuh. Ya maksudnya pasti kalau finish sebaik mungkin lawannya akan sebawah mungkin kan. Iya. Itu yang didapatin oleh Inter. Dapatnya peringkat ke-23 Bodo Glimt. Kan Internya aja memble gitu kan. Sebenarnya kan secara bracket itu udah penting. Sama itu. Kalau masalah experience kandang tandang kan itu bisa didapetin kalau lu lolos ke 16 besar, masih bisa tuh ngerasain itu. Kalau untuk di fase liga yang mana dulu fase grup, fase liganya itu bagus. Jadi dari 8 kali main berarti 8-nya lawannya beda-beda semua tuh. Ya kalau buat gua sebagai fans nih, kayak kemarin kan gua berharap tuh Juventus ketemu siapa Almaty tuh. Kairat Almaty. Tandang ke Almaty kan enak bisa nonton ke sana sebenarnya. Bisa nonton di Asia tapi nonton Champions League gitu. Yang tandang ke sana kan akhirnya Madrid kan ya. Jadi kalau buat gue sih gue setuju format yang baru. Tinggal gimana jadwalnya lebih realistis aja gitu. Karena kan kasihan. 8 game. Artinya memang ya ini kompetisi domestik lokalnya harus ada yang di-cut. Kalau di Inggris kayak Carabao udah nggak perlu dah ngapain ya, Berarti kan EFL itu gitu. kan sebenarnya nambah 2 game. Nambah 2 game. Nambah Nambah dua 2 game kan? Kalau yang playoff nambah 4 game. 6. Iya, Kalau yang playoff nambah 4 game. Iya. Tapi Iya. secara apa ya? Keseimbangan nih lebih balance sekarang. Ya. Kayak tahun lalu yang peringkat pertama apa ini ya Liverpool. Iya. Langsung ketemu PSG. Yang juara peringkat 16 kok Iya. PSG. Iya, makanya. PSG Nah, itu kan artinya ya kalau ngomong kompetitif sekarang dong. bukan masalah kompetitif. Berarti lo udah gua main aman aja dulu, yang penting Lolos dulu Lolos aja. playoff dulu, minimal. lolos playoff. jadi nanti baru gua gas di knockout. Jadi kan nggak ada gregetnya dari awal. Dari awal, sebenarnya betul. sih Gua ada sepakat. bisa gregetnya. jadi nggak lolos grup gitu. Sebenarnya ada gregetnya juga karena kan kayak Arsenal Bayern deh. Kan nggak selalu menang juga tuh di Ya, baru menang tuh sekarang kemarin pas mereka udah tune in juga gitu. Kayak Arsenal mungkin selalu menang kalau Arsenal ya bangsat. Enggak, tapi Arsenal 8 kali menang. Iya Bayern 7. Bayern yang sempat Terus kali contoh paling nyata ya dulu Iya. deh. Ya kalau gue setuju intinya. Ya, lo gitu. Lanjut. Gue sebagai fans Serie A yang liganya terlalu comfort zone ya, nggak mau berubah sehingga jadi tertinggal zaman ya, gue terpaksa harus suka pembaharuan Liga Champion ini supaya lebih seru karena Supaya statement- ngebiasain ya. ya statement-statementnya Dita sama Labib soal elemen of surprise, justru ini elemen of surprise lebih gila gitu. Surprise banget ini. Terus kemudian soal udah menang di awal-awal sisa-sisa pakai pemain cadangan ya dulu-dulu juga kan betul Ya. maksudnya Dulu bahkan lebih parah malah kalau udah sisa 2 pertandingan terakhir udah Iya. lepas. Nah Inter musim ini menang dulu 4 laga bro. Terus selebihnya 4 lagi selanjutnya kalah. Tapi Inter yang sloppy itu kan karena memang Inter ya sloppy Playoff kan. kan Iya, tapi jadinya. artinya- Tapi ada beberapa momen tim-tim gitu yang juga akhirnya Ya. main ya udahlah ya udah kayak Inter season lalu Iya. udah bungkus-bungkus bungkus udah Ya, lepas. tapi artinya sebetulnya hal-hal menarik dari format lama juga bisa dinikmati di format yang baru ini. Tapi catatan gue adalah penentuan pot 1 pot 2 gue yang Inter ada di pot 2 dapat jadwal lebih berat dibandingin yang pot 4 kadang pot Iya, 3 itu benar-benar. gue gak ngerti itu pot 3 pot 4-nya berdasarkan apa sih koefisien berapa tahun Koefisien, terakhir sih? ya, Iya, koefisien. Season lalu doang atau Dihitung Nggak dari 1960 kayaknya. tahu. Karena Dari kalau pertama kali itu UCL. sebenarnya Inter berapa kali masuk final ya? 2 kali. 2 kali. Inter kan kayak sama kayak Juve. Pas masuk final ketemunya tim-tim yang lagi prime gitu. Iya, iya. ya itu sih emang kalau sial menurut juga. gue ya bahwa jadinya klub-klub kayak Bodo Glimt kayak peringkat-peringkat bawah punya peluang juara menurut gue justru itu letak keseruannya. Tapi ya itu penentuan pot 1, pot 2, pot 3, pot 4-nya itu yang bikin anjir gue pot 2 dapat lawannya
pot satunya gimana, pot tiganya ada tim-tim besar gitu, apalagi jadi Nih berat sendiri. kayak Arsenal, di Arsenal kan bracket sekarang enak banget nih kan. Itu kan karena dia konsisten di fase Peringkat liga. 1 betul Iya. dan peringkat 1 juga. Jadi Iya. ini buah keuntungan mereka. Ada faktor kocokan juga karena kan tahun lalu Liverpool nggak dapet itu. Iya. Liverpool ketemu tetap PSG kan PSG. di 16 besar jadi Apes banget sih itu. Tapi enggak, sekarang gini, mana tahu PSG yang di peringkat 16 bisa sebagus itu waktu di knockout kan. Iya sebenarnya. benar. Jadi sebenarnya ya ini Jadi lu gimana? Setuju enggak, atau gue tetap enggak? gak setuju, gue gak suka. Gue gak bisa menikmati karena United belum pernah main di format baru. Jadi gimana caranya Dua kali. menikmati gimana Enggak, caranya? tapi emang kalau gua pribadi ini yang paling berat dari semuanya adalah tadi yang gua kan udah ngerasain Juventus tuh main di round playoff 16 besar tuh 2 kali ya. Musim lalu sama musim ini. Berarti mainnya Juventus itu 10 kali sampai Iya. udah untuk menuju ke 16 besar. Sedangkan di 2 musim atau 3 musim 4 musim sebelumnya Juventus itu untuk masuk ke 16 besar aja cuma butuh main 6 kali. Berarti kan artinya ada 4 kali game tambahan. Itu Iya. menurut gua keletihan kerasa banget sih. Gua ngeliat memang moment of the truth-nya adalah semua tim dipaksa untuk punya skuad yang siap di setiap minggu untuk bermain di tidak hanya 1 kejuaraan bahkan Iya. sampai 3 Dan kejuaraan. gue nggak tahu deh playoff itu dapat duit nggak sih? Jadi Dapat lah, dapat. Angkanya mungkin yang Iya, enggak gede. karena ada Match yang fee-nya juga tetap yang ada. bilang untuk tim kayak Inter kayak mendingan masuk playoff dapat dua Iya. game. Cuma Match ya fee nggak lah worth dapat. it dibandingin kelelahannya. Iya. Lu bayangin deh, kayak Juventus kemarin anjing kok setiap minggu jadi main mulu nih. Iya. Rabu, Kamis main, Sabtu, Minggu main seperti itu. Jadi kita Gue setuju sih apalagi Ya 2 sama lah. Dua sama udah. lah, Ya, dua sama. bagi Wajar lah. orang yang kerjanya kayak gue kan jadi kebagian siaran Champions League. Oh, iya. kalau Iya. bulan puasa aja. Tapi fans bola juga terhibur banget. Terhibur. Ada tambahnya pertandingan tuh enak. Enggak, gue gak terhibur, gue gak nonton soalnya. Ya. Nggak, harusnya bisa nih musim ini main MU kan gara-gara walaupun gak main di Champions League mainnya midweek tuh kan. kayak kayak Milan. Tetap dibuat midweek. Tetap supaya gue juga main di Eropa nih gitu. Nah, itu tuh ada tuh. Oh, iya, uangnya playoff. tuh. Tuh lumayan Reaching men. ke knockout round playoff aja dapat 1 juta. 11 juta euro ya kan. Satu. 11 kalau udah Oh 1 ya 1 11 juta kalau euro lumayan banget itu nutup gaji staff. Tunggu. Bayangin tuh. Lolos ke round 16 langsung dapat 11 juta euro ya. Pantesan pada Itu udah bisa minjem pemain tuh. Yo, Beb. Oke. Langsung ya. Kita close. Oh, nih yang baru nih. Oh, negara Asia akan lebih dulu juara Piala Dunia dibandingkan negara yang ada di Afrika. Wow. Gue dulu. Wow. Lebih dulu ya. Lu dulu Iya. Beb. Gue Gua gak dulu. tahu kapan ya. Lu dulu. Dulu. Gue terakhir berarti. Gue enggak lagi, gue negara Afrika dulu yang juara. Walaupun Korea Selatan adalah dibandingkan Afrika, akhirnya Afrika tuh 2022 kemarin ya Maroko untuk kali Maroko. pertama mewakili Afrika ada di semifinal. Dan sebelumnya kalau dari Asia ada Korea Selatan 2002, tapi gue sih menganggap pencapaian Korea Selatan tuh omong kosong ya di tahun 2002 ya. Itu Ya, gak itu jelas itu. Itu menurut gue. Dan Itu kalau- scam, itu scam. scamming itu penipuan. Dan gua rasa ketika Afrika sekarang saat ini ada beberapa negara-negara yang pakai pemain diaspora ya. Diaspora ya Afrika kan ternyata lebih dekat dari Eropa ya, karena pemain-pemain yang jebolan dari Prancis. sepak bola akademi sepak bola Prancis tuh banyak tuh. Ada yang main di Maroko, main di Tunisia, main di Mesir, main di manapun negara Afrika lainnya, terutama di Afrika Barat tuh banyak banget tuh. Bahkan sekarang kalau Inggris nggak kepake, Ke Jamaika, ke negara-negara Afrikanya. Iya. Afrika atau enggak ke negara Roots-nya, Amerika iya, Tengah. roots-nya. Dokter Kongo, Iya. Aaron Wan bisa kan? Iya, Iya. roots-nya, ke roots. Dan gue sih merasa kayaknya kalau ngelihat negara Asia yang masih cuma mengandalkan Korea Selatan, Jepang, ya Jepang bisa jauh, cuma kalau juara belum. Gue sih rasanya akan tetap mengandalkan Afrika, karena Afrika poolnya tuh lebih komplit dibandingkan Asia yang cuma di setiap kejuaraan Piala Dunia ngandelnya Jepang, Korea Selatan, Iran aja untuk Iya. melangkah jauh. Lu Bang? Gue setuju. Kalau ini setuju beneran. Yang paling jago kan di Asia Jepang sekarang kalau sepak bola. Iya betul. Jepang mungkin Iran, tapi kan Iran ya, lagi Ya. chaos gini ya. 2026 kayaknya ya udahlah. Iya ya kan. Bisa selamat aja udah syukur. Oh iya, Ali Reza Jahanbas tuh yang paling Mana jago. bisa masuk Amerika nih. Iya masuk aja susah. Makanya ya Jepang mungkin secara in term of play ya Jepang secara permainan wah gila banget. Tapi level dunia sih harus dia. Level dunia udah level dunia udah sih. bukan level Asia lah dia tuh. Iya, dia level dunia. Cuma ya Jepang aja gitu. Coba Iya, Jepang aja. Jepang. Tapi in term of intensity, stamina,
bagaimana dia bertarung di lapangan, ya gua ngelihat kemarin Maroko bisa main dengan determinasi seperti itu 120 menit sih. Yang lebih berpeluang sih harusnya tim-tim Afrika ya, apalagi kan selain Maroko, Aljazair gitu kan, yang tadi lu bilang Tunisia, sama Pantai Gading, Mali, Senegal Afrika Barat. Afrika Barat ya, Mali, Senegal tuh Ghana, sama Mane itu kan Kamerun. ya, Tambah Kamerun sama ini agak berat sih Nigeria enggak ya. Nigeria Tapi agak berat yang sih, harus karena lu ingetin banyak konflik di negaranya. Tapi kalau yang Afrika Barat ke utara ada yang Maghribi deket-deket barat itu ya. Ya kalau iya. utara kan udah Utara ada mah udah Maroko, Aljazair, rasa-rasa Mesir. Spanyol Portugalnya udah Iya. ya. Jadi gue sih Afrika sih, Afrika ya. Afrika. Ditambah di tahun 2026 ini jatah Afrika banyak. lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan Asia. Asia cuma nambah berapa tuh? Jadi 7. Afrika bisa sampai 9 sampai kalau saya yang lolos. Kemarin tuh Ruud Gullit dia ngasih statement, gue nggak tahu dia buat Serie A deh, kayaknya dia ngomong sepak bola sekarang tuh membosankan, udah nggak ada lagi akselerasi individu, semuanya textbook, umpan-umpan 1-2 mudah banget dibaca, beda banget sama eranya dia. Iya. Nah itu gue jadi gambaran kayak sepak bola ke depan akan kayak gitu, dan ini menjadi alasan gue milih Asia duluan yang juara dunia, karena kalau ngelihat sepak bola yang textbook, taat aturan, sesuai dengan apa kata pelatih, kayaknya Afrika terakhir Osimhen berantem sama Lukman, kayak Afrika berbakat dari dulu berbakat tapi mentok-mentok di situ-situ aja. Iya. Jadi gue merasa bahwa ya udah emang bagus aja individu, tapi ketika bicara soal sepak bola modern, ini kan duluan-duluanan ya, sampai ini dikuasai Eropa, Amerika Latin, pada akhirnya nanti kayaknya walaupun cuman mengandalkan Jepang Korea, tapi kayaknya orang-orang patuh tuh emang orang-orang Jepang Korea deh, nggak ada konflik antar individu di lapangan. Jadi gue lebih milih Asia deh. Afrika udah 2, Asia 1. Kecuali sepak bola kembali ke era-era dulu yang keahlian individu tuh benar-benar boleh di lapangan ya. Tapi kalau gue bilang Asia ya karena Asia lu mungkin melihat Jepang ya, tadi lu bilang Jepang itu memang top banget, levelnya level dunia. Cuma ya udah cuma ngandelin Jepang doang. Sedangkan kalau Afrika yang main ada banyak opsi ya. Lebih banyak opsi. Gue lebih suka lebih banyak opsi daripada cuma satu opsi yang sangat wah gitu kayak Jepang tadi. Di World Cup Qatar kemarin kan ada match kayak Argentina lawan Belanda, yang emang nggak cuma perang taktik atau adu fisik, tapi emang perang urat syaraf, mentalitas dan lain-lain. Buat gue sih itu yang masih ngebuat Asia tuh agak berat. Asia tuh Inferior tetap. kalau Mentalitas bule menurut itu gua masih ya. agak Iya. Bisa kayak gitu. orang bule mah bosa bodoh. masing gitu kan. Jadi ya gue sih Afrika lebih lebih ngotot kayak gitu. Nothing tulus kalau gitu. Dit. Ya, gua sih jelas Asia ya lebih dulu. Gue setuju apa yang dikatakan oleh Gita gitu, bahwa memang sepak bola modern terutama sudah meninggalkan individual brilliance dan juga fisik ya. Karena gue ngerasa kalau misalnya itu masih akan dominan, mungkin Afrika akan lebih dulu. Kalau bicara soal fisik, soal opsi, Amerika Latin itu kalau nggak salah cuma 4 loh yang pernah juara dunia. Iya, Uruguay, Brazil, Argentina, Meksiko. Iya, dan sebenarnya ya akan itu aja juga kan. Anyway, tim-tim yang berbicara banyak dari Amerika Latin gitu. Sedangkan ya memang Eropa yang menjadi sekarang tuh ibaratnya penguasa sepak bola, apalagi sekarang modern. Nah, kalau dibilang cuman Jepang doang, Jepang nggak doang lagi kalau menurut gua, karena pencapaiannya tuh luar biasa. Kalahnya tuh kalah yang terhormat lawan Belgia, kita ingat itu kalah menit-menit akhir ya kan. Terus kemarin lawan Kroasia adu penalti ya kalau nggak salah. Enggak, sebenarnya bukan Jepang doang, maksudnya dari Asia tuh perwakilannya Jepang aja. Iya, makanya yang top gitu. Nah, makanya bukan doang kualitas Jepang ya. Iya, paham. Tapi Jepang itu kan punya rencana 100 tahun juara dunia sejak tahun 92 kan. Berarti 2092. Nah, menurut gua 2092 bahkan mungkin sebelum dari 2092 Jepang kayaknya bisa sih. Minimal masuk final tuh bisa menurut gua. Karena Jepang itu tuh negara yang kalau dia sudah punya blueprint yang jelas, dia mau menuju ke satu titik, dia bisa melakukan itu sih. Yang bikin Jepang unggul di antara semua negara Afrika adalah football IQ sih. Ya betul. Nah, dan itu sepak bola modern sangat mengandalkan itu lagi. Ya misalnya kayak kemarin final Piala Afrika deh. Sepinter-pinternya, selulusan-lulusannya
Spanyol gitu kan, Brahim Diaz ngapain pakai Panenka gitu kan Iya, di final gitu. Iya. Itu tuh hal yang nggak mungkin kejadian kalau di Jepang sih. Iya. Kalau di Afrika yang Gak gitu-gitu. masuk akal. Afrika masuk akal tuh ya. Itu Kalau men. masih nikmatin bola banget masih. Iya. Ya dari dulu aja gitu. Iya, kalau menurut gua ya udah, sepak bola hanya menjadi hegemoni aja kalau di Iya. di Afrika. Jadi kalau menurut gua yang mana yang lebih dulu itu bisa jadi Jepang. Jepang ya khususnya, bukan Ya, Asia, kalau karena bilang Asianya Jepang mungkin masuk akal. karena Asia tuh mungkin saat ini memang digendong Jepang. Iya, cuma Korea pun naik turun loh, Korea Selatan. Iya, Korea mah gue udah berani banget dilawan Indonesia gitu. Bisa, iya, Beda, benar. beda. Oh gitu ya. Korea Selatan, Oh. Korea Selatan saat ini ya. Iya. Ada Son Heung-min juga berani. Cuma memang kalau cuma lu bilangnya Jepangnya aja. Dia lebih fisik ya, soalnya. gua masuk akal Jepangnya Iya. doang. Iya, Cuma maksudnya- kalau bilang all of the benua Asia sih gua ya udah. Karena Jepang roadmap-nya tuh jelas banget. Iya. Sebut mungkin Maroko ya yang paling punya roadmap jelas di Afrika ya. Iya. Mungkin head to headnya tuh Maroko dan Jepang nih. Maroko, Kalau menurut iya. gua, Maroko yang paling terdepan deh kalau di Ya. di Afrika. Next. Yang seru-seru. Ih, nggak berasa udah segini. Dua opini lagi berarti. Ibu Rosmana. Ya. Garisan. Garisan. Magic Jer, Ibu Rosmana. Dapat kompor listrik. Ayo atuh. Kompornya dapat, listriknya nggak dapat. Pemain generasi lama tidak akan bisa survive melawan sepak bola modern sekarang. Ulangi ya. Pemain generasi lama tidak akan bisa survive melawan sepak bola modern sekarang. Oh, berarti ini ibaratnya Maldini sekarang. Maldini main di sekarang, Cannavaro Nesta, main di era sekarang. Pirlo main di sekarang. Enggak. Gue rasa sih yang gini itu kontekstual harusnya. Iya. Gue juga bisa generalisir. Gue sih Iya. nggak setuju. Iya. Kayak Mungkin ya. gini ya. Back sekarang nggak bisa kuat. Mungkin back dulu nggak bisa kuat nahan sekarang atau gimana? Gini deh, kalau jadi kan perbandingannya gini mungkin yang dimaksud dengan statement ini. Bisa kalau Pele main di zaman sekarang, apakah Pele bakal 1000 gol kayak yang dia hitung? Walaupun kayaknya sama friendly match juga dihitung tuh 1000 gol tuh. Sama latihan tuh. Ronaldo mah Mungkin tercatat. mungkin enggak ya. Tapi sih kalau di era dulunya 90-an 2000-an ya banyak yang udah bisa lah, Bisa, udah bisa iya. banget gitu kayak Ronaldo fenomeno ya. Masih Hernán gitu. bisa banget. Kalau di zaman sekarang makin top skor, Iya. makin gila. Makin. Dia kan mainnya tuh gabungan Haaland sama Mbappe kan. Iya. Cepatnya Mbappe, kuatnya Haaland. Ya kita gitu. batasin aja deh 80-an deh. 80-an. 80-an. Jadi kan Van Basten, Iya, Van iya, Basten iya. Sousa. Latini. Latini masih bisa sih. Bisa. Masih bisa. Ini pemain zaman dulu yang nggak Iya. survive zaman sekarang. Filippo Inzaghi doang. In term of skill nih, in term of skill gue sih yakin banget bisa. Tapi kalau stamina-nya nggak apple to apple. Indonesia sekarang emang lebih gila. Iya. Tapi Tense. kalau pemain zaman dulu, misal katakanlah Platini gitu, main di zaman sekarang tetap bisa, apalagi dengan jumlah pergantian pemain yang lebih banyak. Iya. Jadi menurut gua overall bisa. Kalau gua agak nggak yakin dalam hal gaya hidup lagi anjir. Kayak pemain gaya dulu hidup tuh selebor kayak. Iya, Selebor mania ya. Maksudnya ya apalagi pemain-pemain Brazil dengan gaya hidup macam ya Adriano masih baru, Ronaldo. Iya. Cuma kalau sekarang orang udah lebih tercerahkan kayak dulu. Kayak Romario mereka udah ada yang ini ya? edukasi. Romario yang kalau gua cetak brace gua balik ke Brazil ya buat pesta ya. Yes. Terus brace babak 2 aja terbang ya. Kalau dari soal skill, terus kemampuan menyerap strategi dari pelatih, terus pelatihnya juga ya kayak bisa lah itulah ya. Maksudnya bakat alam, cuma ya gaya hidup aja gue nggak yakin tuh kayak Robinho gitu-gitu bisa di era sekarang. Robinho mah di zaman dulu juga jelek. Robinho tuh bagus cuma di Madrid musim pertama, musim kedua doang. Ya, tapi mencolok lah maksudnya. Tapi Iya, bahkan mencolok, kalau di hidup sekarang mungkin dia mainnya cuma di Milan. Ya Milan aja. Cuma di Milan loh. Cuma Gila. Cuma Milan di sih Milan. torong serang nih. Ya itu sih misalnya soal gaya hidup khusus pemain Amerika Latin ya, bisa nggak mereka disiplin ngalahin pemain-pemain Korea itu jangan-jangan malah Nah ini bicara kontekstual nih kalau kayak gini nih nggak nggak bisa generalis jadinya. susah. Kalau milih salah satu, misalkan kayak tadi contoh di kayak sebelumnya kita kan bicara kalau Jepangnya bisa jadi juara dunia duluan nggak bisa. Kalau ini kan milih nih, lu referensi lu tadi Robinho, Iya. pemain yang berbeda. Pemain-pemain yang sekarang siapa? Raja Nainggolan udah. Inter punya apa dulu? Julio Cruz ya. Iya terus. Itu zaman sekarang top skor itu. Itu main pas banget, cuma bisa manfaatin ruang ya kan, lari nggak terlalu kencang tapi Iya. pinter-pinter gitu kan. Nah tadi konteksnya Inzaghi
Kalau sejak ada VAR gue lihat Inzaghi akan survive nggak? Gua nih ya melihat ya ini bias lagi-lagi Super Pipo. Dia akan adaptasi dan lebih fleksibel dengan aturan yang ada. Benar, Justru benar. dia akan apalagi sekarang akan ada VAR yang sebadan-badan kan. Ya, Itu makin-makin dia. makin. Gua Dia dia paling, tuh pinter. paling tipis tuh. Iya. Paling ya kan tipis tuh. kalau bicaranya kayak gitu kan ini masih bicara apa sih sebutannya kita belum tahu apa tadi gue ada istilah tuh ini kita masih memikirkan ya masih halusinasi kita lah seperti itu. Tapi kalau gue ngeliat ini yang cocok-cocokan aja. Kita tahu dulu Inzaghi sepinter apa memanfaatkan offside ya. Sedangkan sekarang offside dengan aturan yang saat ini berlaku aja dengkul maju dikit aja, ujung sepatu maju dikit aja udah dianggap offside. Yang sekarang aja ya, jangan yang akan terjadi nantinya. Gue ngeliat Inzaghi berapa banyak dulu cuma unggul bahu sedikit, unggul dengkul sedikit, unggul ujung sepatu sedikit. Makanya gue bilang mungkin dengan aturan yang sekarang, dengan cara bermain yang sekarang, Inzaghi nggak segacor di eranya dia. Memang udah dia hidup di zaman yang tepat. Cuman kayaknya orang tuh banyak terjebak dalam Inzaghi tuh terlahir offside. Iya, Jago padahal offside. bukan itu Sebelum sebenarnya. Inzaghi ke Juve di Atalanta, itu tuh lu cek deh di Nah, YouTube. bukan cuma Gol-golnya tuh di dribbling Atalanta. sendirian. Iya, terus di Parma dia Di pernah Parma, free kick. Free kick guys, free Shooting kick. jarak jauhnya tuh banyak Gila, banget men. Iya, Iya, tapi kan karena kita- dia adaptasi Iya. menyesuaikan gaya main yang memang Saat itu, sesuai sama saat itu, iya. tubuhnya gitu. Benar. Iya, tapi Jadi memang itu pemain pintar sebenarnya. Iya, jadi dia adaptif. Bahkan Kalau menurut bisa juga gua itu bahkan. main di yang ada sekarang zaman VAR dan Heeh. sebagainya masih tetap Ya nggak bisa tuh Simone. Simone itu mah. Kalau itu mah nggak bisa, jelek. itu mah nggak bisa main. Itu mah nggak bisa main. Cuma modal 4 gol. Iya. Cuma modal adik Pipo gitu. Ya, tapi dia bisa melatih di zaman Melatih, sekarang. Bedanya itu karena dia berarti pintarnya bukan di dalam lapangan, Ya. di luar lapangan. Tapi ya balik lagi kalau gue mungkin kalau balik nih kayak Inzaghi gue merasa kayaknya nggak sanggup ya. Tapi kalau misalkan contoh kayak yang belum di era sekarang tuh udah Maldini keburu gitu. pensiun tuh kan Cannavaro terus juga Maldini. Pirlo dianggap ngerasain lah ya zaman-zaman sekarang. Dia mah. 3 generasi. Iya. 90, Tapi mungkin 20. Materazzi sih yang udah pasti kartu merah tiap 3 pertandingan kali ya. Montero. Karena VAR. Ya. Itu udah pasti habis sih. Jujur, Iya. back-backnya Itali mungkin yang masih main Furbizzi atau main kotor tapi masih stay itu kan eranya tinggal Chiellini, Chiellini, iya. Barzagli. Enggak Barzagli. Ya sekarang enggak. Bastoni sih. Sekarang Bastoni. Cuma Bastoni masih suka ketahuan kan masih Iya. Bastoni enggak lembek lah di hitungannya. Lembek. Gattuso tuh banyak tuh. Gattuso kena banyak. Apa Bastoni sama Scalvini itu sekarang paling keras kehitungannya ya kan? Hitungannya sekarang. Tapi kalau diadu sama Chiellini, Bonucci jauh, ada apa-apanya masih kan. jauh, Tapi jauh. apalagi diadu sama Cannavaro. Makanya gue bilang ini kontekstual. Kita harus milih 1-2 pemain siapa yang bisa bertahan, siapa yang enggak. Tapi kalau secara overall, gue karena besar di Serie A, besar di Liga Itali kayaknya banyak pemain yang bisa bertahan. Cuma gue masih menganggap kalau Inzaghi-nya doang yang nggak bertahan. Tapi kalau ada satu pemain sekarang yang zaman dulu tuh bakal cocok banget, Rudiger men. Masa pala orang pakai lutut anjir, Iya. di lutut itu kayak Smackdown. Cocok buat main zaman Cocok dulu. men, Cocok buat main zaman dulu. Nah, Nah, kalau gini kata aja. Waldo itu nggak sengaja. Come on man, masa nggak sengaja? Nggak sengaja. Ini Dibalik. gua balik ya. Eh. Langsung gua mau ngerucut. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Nah, main di era 70 ke bawah. Kalau Ronaldo bisa, Ronaldo bisa banget. Dia kan Atletisism. individual. atletisism. Lu Messi ketemu Bergomi. Enggak, Messi akan habis kayak Ronaldo sih. Apa cedera udah habis iya, dia iya. sikat-sikat Oh, itu enggak, sebenarnya. Ronaldo R9. Iya. R9 maksudnya habis Ya. habis disikatin orang. Messi. Iya. Messi mah kena sama Fasetti, sama Bergomi, Iya, udah. sama Tardelli mah kena. Udah enggak panjang umur. Ronaldo licik sih. Ronaldo Licik ya. atletisismnya bisa. Dan Iya. atletism dan licik dan basically dia winger Iya, yang benar-benar benar. ngandalin kecepatan, ngandalin individual. Tapi kan Messi kan memang starting pointnya dia winger. Cuma Iya. balik lagi ke Tubuhnya, fisikal iya. ya. Fisikalnya Ronaldo lebih Tapi oke. kan ada pemain dulu yang fisiknya juga kecil. Garinca kecil kan? Garingnya kecil. Maksudnya kayak gini deh, kayak Messi nih kalau ketemu prime-nya Vinny Jones itu kan, Roy Keane Oh iya. itu patah sih. Patah. Patah Jadi sih gitu. di Serie A kayak Ngeri Pato yang ngandalin bener-bener individualnya udah enggak panjang Iya, habis. kelar. Cuma paling cuma 2 musim tidak Iya. Udah Justru yang pemain sekarang yang kepake lama tuh ya Rudiger yang negatifnya, yang positifnya Kevin De Bruyne mungkin ya gitu-gitu ya. Kakak mah. pakai lah di Itali. Kakak di mana-mana lah. Atletismnya masih Kakak di mana-mana lah. Kakak mah Kakak tuh kayak Iya. gocekannya tuh cuman buat pindah-pindahin bola tapi lewat. Kakak tuh kayak angin lewat tahu lu. Kakak Pirlo itu tuh tipikal pemain bola yang emang bukan dari orang susah.
Jadi pas dia bawa bola dia nggak kena pressure kayak main-main aja gitu. Yes. Iya. Kalau yang lain tuh Gue suka tuh teori itu tuh. kalau yang kayak Vini, kayak siapa ya CR tuh lari kenceng banget kan kayak duber kejaran setoran gitu. Dan harus jadi spotlight. Iya harus bola. Karena dia nggak pernah dapat perhatian Iya. dulu. Iyalah, maksudnya dia tuh pasti akan Jadi tadi salah satu orang yang terpinggirkan. setuju bisa lu Bisa kontekstual Bisa. lu. Kontekstual ini emang sulit ini. Iya. Jadi emang agak Mungkin kalau Yang bikin- dari gaya main kiper sih yang paling menarik. Bisa nggak kiper sekarang kiper dulu tuh jadi modern? Enggak, gua masih tetap sampai sekarang goalkeeper tuh emang udah Nggak usah. shot stopper aja udah. Iya. Enggak usah ikut-ikutan build up, involve build up. Maksudnya udah gitu ya. Nggak Nggak usah kayak Onana nah itu makanya trauma. Ya, tapi gue salah satu orang yang mengidolai Mas Rossi ya, maksudnya secara opini. Cuman untuk hal kiper gue setuju sama lu. Iya, shot Gua setuju. stopper udah. Gue nggak butuh yang Itu tuh Enggak usah buat passing-passing gitu. Apa tuh apa? itu tuh udah jadi esensinya, lahirianya emang udah. Jadi kiper-kiper kayak Ederson tuh buat apa gitu kan? Ya, tapi Ederson Alisson stoppernya bagus Bagus. soalnya. Iya. Jadi Kalau- kepake. Onana passingnya bagus, shoot stoppernya berantakan. Oke, next. Clean sheet kiper dipengaruhi oleh sistem tim daripada kualitas individu si kiper itu sendiri. Ya jelas lah. Iyalah. Jelas itu. Lo sebut sebut kiper-kiper bagus. Jago kiper ya. Iya. Season ini Jan Sommer penampilan terburuk sepanjang karirnya kayaknya, tapi clean sheet terbanyak di Serie A sejauh ini. Ya, Itu karena sistem bertahan Inter bagus dan itu yang membuat Onana dijual 50 juta. MU mau aja. Iya. Betul karena sistem bertahan Ini gue kasih fun fact nih. Ini lucu sih. David De Gea itu pernah jadi salah satu contender Golden Glove karena ininya banyak Clean sheet. Clean sheet. Oh, clean sheet. Sedangkan kita tahu zamannya David De Gea backnya United ancur-ancuran. Jelek. Nah itu bisa jadi salah satu argumen tuh. Bisa. Kalau gua sih ngelihat ya karena lagi-lagi gua besar di Serie A, tapi ini dua hal yang bisa disandingkan kalau menurut gua karena kayak contohnya Buffon punya kualitas, backnya Bagus. Barzagli, Oke. Chiellini itu double damage buat striker lawan. Jadi Bahkan waktu di Parma pun bagus loh hitungannya Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Benarivo, Bohosian. Maksudnya gua sini ya. iya, jadi dua hal ini agak bingung kalau buat gua karena gua besar di Serie A karena menurut gua dua hal yang tadi dijadikan comparison itu bisa disandingkan karena kiper ya pasti bagus karena dia harus punya skill set sendiri, individual brilliance, tapi dia akan semakin bagus kalau ditambah center back ataupun sistem bertahan yang sama baiknya. Jadi kalau menurut gua masih 50-50 nih. Gua belum bisa menentukan. langsung nih. Gue sistem bertahan. Betul. Ibam dulu deh. Gue sistem sih, Sistem. Kok kipernya doang yang jago tuh tetap nggak bisa. Gitu. Iya, gawang Dulu segede 8 meter, Buffon 9 meter, 2008, 7 meter, 7 meter lah, 9 meter. Ya apa namanya betul bahwa pengaruh keduanya, tapi proporsi yang paling besar paling dibutuhkan Iyalah. sistem bertahan kalau gua. Gimana bola bisa nyampe depan gawang kalau sistemnya jelek gitu. 2008 sampai 2010 tuh Buffon kan kiper terbaik abad ini menurut IFFHS ya. Iya. Tapi di 2008 sampai 2010 back Juventus kayak gitu, sistem kayak gitu kebobolan banyak banget. Iya. Sama Kiepo 4 sama anjing. Maksudnya ya itu kan jelas banget karena sistem sih. Faktor Manuel Neuer yang Iya. bener-bener gila lah itu orangnya kalau one on one ya. Iya. Sejago apa gitu ya. Sejago apa gitu. Tapi berapa kali Bayern masuk juara Liga Champions gitu sejak eranya si siapa Otmar namanya? Hitzfeld misalnya. Neuer gitu. Oh, Selama Neuer. Neuer. Sekali kan lawan PSG itu Covid kan. Sama sama 2012 2012. Chelsea. Chelsea. Jap Hankis. Oh iya benar yang Iya. si Sundulan Drogba. Bukan, itu Robben ngegolin. Robben Dortmund. Lawan Dortmund. Iya. Klopp. Enggak, 2012 kan Itu Chelsea yang juara kalau lawan Maksudnya ini Neuer main di final apa juara? Neuer main di Bayern. Lah 2012 juga udah main di Bayern kan? Iya, Berarti berarti kan kalah. Maksudnya ini menunjukkan bahwa ya sejago-jagonya kiper tuh harus dibarengin sama back yang bagus. Oh iya oke. Gue sih kalau ngelihat argumen dan gue akhirnya dapat preferensi ya harus kiper bagus sama pastinya sistem bertahan yang bagus. Susah anjir gak punya back yang bagus ya kiper sejago-jagonya apa pasti bakal kebobolan. kalau sistem bagus backnya biasa aja Szczesny lah. Ya kan maksudnya Iya lagi. masih sempet 3 kali juara Serie A sama Juventus gitu. Padahal Szczesny ya udah gitu kan. Sama ini yang jelas Victor Valdes. Oh, itu jelas. Iya kan? Gue setuju. Ya kan? Victor Valdes sudah jelas lah. Nggak, itu patokan kiper aja. Dia operated timnas banget. aja
bukan pilihan utama, ketiga. Iya. Masih loh. Tapi Champions League menang terus. Nah, itu. Depannya Puyol Pique mau Iya, gimana makanya. coba. Iya. Orang kalau dibilang kan patokannya lu defense mulu kayak Puyol. Orang aja patokan defense aja karena Puyol. Depannya Victor Valdes, bener lagi Victor Valdes. Oke, jadi gimana yang ini? Gua nggak sepakat lah Iya. kalau kiper individual kiper tuh Iya, lebih iya. penting Mempengaruhi daripada clean sheet, sistem. oke. Iya. Setuju. Sistem Setuju lah. gue Sistem. sistem bertahan. Bertahan. Akhirnya gue milih Nah, ini mah rata ini mah ya, Bang. rata. Sistem bertahan. Rata kanan ya ini. Rata kanan. Iya iya iya. Berarti ini kayaknya karena bapak-bapak Serie A ini sudah berumur, Yes. jadi santun dalam beropini. Iya. Emang biasanya Dan gimana? berargumen. Emang bisa gimana? Enggak, kalau Waldo nggak bisa gitu. Oh. Emang Kalau kita tampolin ini sih muka. mungkin kalau gue udah faktor umur kan. Iya, jadi udah terima. Dan memang lebih Tampolin, bijak aja tampolin. dalam memilih gitu. Dalam menyangkal. Iya. Dan kadang-kadang kalau gua sih bijak banget dalam memilih. Soalnya kan waktu 2024 gak milih itu. Wih. ah. Engkol. Ya udah, terima kasih Yes. buat yang udah nonton juga penebas. Kalau misalnya kalian punya opini-opini sendiri, Yes, penebas. tulis di kolom Kolom komentar. komentar. Kalian lebih setuju Yes. opini-opini siapa nih? Gita, Ibam, Labib atau gua? Jadi langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng Loncengmu. notifikasi. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, belum Belum, nggak tahu nih belum. naiknya kapan nih. Ya kan takutnya nontonnya pas lebaran Oh, gitu kan. bisa jadi. Tapi emang- Selamat Natal. Sebetulnya nontonnya pas Desember. Wah, Lama kejauhan. banget. Si dekat Eh, tuh, si dekat. Selamat Idul Adha. Siapa tahu nontonnya pas lagi Idul Adha. Iya iya iya. Ya udah, Ya. sampai ketemu lagi di episode Ciao. teknologi selanjutnya. Bye bye. Bye.